Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali bersama saya Barbara Gunawan, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mata kuliah akuntansi perusahaan jasa. Topik yang akan saya bahas adalah tentang laporan keuangan. Di sini, saya akan mengulas singkat tentang laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Saudara, laporan keuangan merupakan dokumen yang menunjukkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pembuatan laporan keuangan berfungsi untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat membantu suatu perusahaan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dampak keuangan yang terjadi akibat suatu keputusan ekonomi. Memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Perusahaan dapat menilai kondisi bisnis di masa sekarang dan mengatur strategi mengenai bagaimana kondisi perusahaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Kemudian, menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Informasi mengenai kondisi keuangan juga dapat membantu perusahaan dalam menilai aktivitas investasi dan kemampuan operasional suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Masih menurut pernyataan standar akuntansi keuangan 1, komponen laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Saudara, pada slide selanjutnya, saya akan ulas singkat tentang masing-masing komponen laporan keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Dulu bahkan sekarang masih ada orang yang menyebut sebagai neraca. Namun sebetulnya istilah neraca sudah tidak lagi digunakan dalam praktik. Saudara bisa lihat contoh laporan posisi keuangan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Aset, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata. Aset, saudara, dibedakan menjadi aset berwujud, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, kas, peralatan kantor, persediaan barang dagang, dan surat berharga. Aset tidak berwujud, contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, dan kekayaan intelektual perusahaan. Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas, saudara, terbagi dua, yaitu liabilitas lancar seperti utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Liabilitas jangka panjang, contohnya utang hipotek, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Nah, kalau ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Saudara, laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga disebut profit and loss. Adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba rugi. Ya. Di sini laba rugi dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya kita lihat laporan perubahan ekuitas. Adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas beberapa elemen, diantaranya modal awal periode, penambahan, pengurangan selama satu periode, dan modal akhir periode.
Saudara, laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode harus dilaporkan di laporan ini. Unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal, ya, untung atau rugi, penarikan modal, kemudian penanaman modal, penambahan modal, dan modal akhir. Saudara, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 2 menyatakan bahwa laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain. Kemudian aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Saudara, kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi berupa dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, dan asumsi dalam estimasi. Laporan ini mengungkapkan informasi yang disyaratkan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tadi. Laporan ini memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Saudara, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.